presentasi terkait dengan road safety lalu lintas di Kota Bogor. Salam hormat dari Bapak Wali Kota Bogor yang pada waktu yang bersamaan sekarang sedang memimpin rapat dengan para lurah dan camat di Kota Bogor. Alhamdulillah saya didampingi oleh Pak Suharto, Kepala Dinas DLAJ Kota Bogor. Bagian dengan alur lalu lintas yang ditusuk dari berbagai penjuru, mulai dari arah Gasingan sampai Darmaga, kemudian juga Parung, kemudian masuk dari Cibinong, masuk dari Baranang Siang Tol Jagorawe, masuk dari Cianjur, masuk dari Sukabumi, dan setiap weekend juga demikian sangat dinamis, dan pejabat-pejabat negara juga sering mengadakan pertemuan di istana, sehingga memang penanganan beban lalu lintas ini demikian sangat serius. Dan persoalan transportasi di Kota Bogor seiring dengan memang supply demand di mana kendaraan yang terus bertambah dengan persentase sekitar 13%, sementara ruas jalan itu di bawah 1%, sehingga persoalan kemacetan menjadi suatu hal yang sangat serius, dan penanganan persoalan keselamatan ini suatu hal yang diutamakan. Nah, kemudian bahwa kecelakaan yang terjadi di Kota Bogor itu 4 orang meninggal setiap bulan, dan kami koordinasi di pemerintah Kota Bogor dengan tim yang terpadu, baik dengan kepolisian, kemudian juga dengan DLAJ dan berbagai stakeholders untuk menangani persoalan-persoalan kecelakaan lalu lintas. Lanjut. Kemudian mengenai rendahnya kesadaran pengguna jalan ini menjadi suatu perhatian yang terus kita tangani, dan program yang telah dan sedang akan dikerjakan yang pertama adalah terkait dengan manajemen road safety, manajemen keselamatan berlalu lintas. Jadi alhamdulillah telah terbentuk forum atau lembaga koordinasi program keselamatan yang tadi telah saya sampaikan. Kemudian yang kedua, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, di mana pengusahaan angkutan umum yang berkeselamatan, kemudian keselamatan awak angkutan umum, kemudian penyempurnaan regulasi keselamatan jalan, di mana kita mereview dan membuat peraturan lintas baru yang mengakomodir aspek keselamatan, kemudian mensosialisasikan peraturan lintas yang disempurnakan dan baru, penetapan dan pembinaan sekolah pelopor keselamatan, pemilihan pelajar pelopor keselamatan, pelaksanaan safety reading, dan ini terus kita sosialisasikan sehingga bagaimana pengguna kendaraan betul-betul memperhatikan aspek safety, pelaksanaan road safety audit lokasi block spot area di mana ada kawasan-kawasan yang memang sangat riskan, di situ kita treatment ya kan pinggir-pinggir jalannya, dan beberapa treatment penanganan sehingga bisa dilalui dengan aman, penanganan daerah rawan kecelakaan, dan pembentukan traffic accident center. Jadi beberapa traffic light kita ada CCTV untuk memonitor katakanlah agar para pengguna kendaraan merasa terawasi dan tidak semena-mena, dan kampanye keselamatan dari DLAJ. Dan inilah manajemen road safety yang dibentuk dengan kota sebagai pembina dan Kapolres Kota Bogor yang Sekda sebagai penanggung jawab di dalam mengkoordinasikan Kasat Lantas dan juga Kepala Dinas DLAJ. Dan ini ada beberapa bidang, saran dan pelaksanaan DLAJ, kemudian bidang operasional DLAJ, bidang keselamatan dan keamanan DLAJ, dan bidang pendidikan DLAJ. Nah, kemudian yang kedua, jalan yang berkeselamatan. Jadi safer road, di mana kita punya program melaksanakan penutupan lubang jalan, zero potholes. Jadi dilakukan secara terus-menerus sehingga meminimalisir adanya lubang-lubang di jalan. Kemudian melaksanakan perbaikan adanya genangan air, jadi drainase terus perbaiki, dan kita punya grand design program drainase di Kota Bogor secara bertahap. Kemudian melaksanakan perbaikan bahu jalan, melaksanakan perencanaan jalan yang keselamatan dari tahap planning sampai dengan detail design. Ini melaksanakan perbaikan lokasi rawan kecelakaan, menjalankan manajemen kecepatan termasuk traffic, lingkungan jalan yang keselamatan, mengendalikan fungsi ruang tepi jalan. Jadi alhamdulillah di Kota Bogor sudah ada pedestrian yang tadinya mungkin dipakai PKM sebagai kita bersihkan, digunakan mulai dari stasiun, kemudian sekarang ke arah di depan DPRD, kemudian ke arah istana. Jadi ada pedestrian yang memang cukup nyaman. Selanjutnya tentang jalan berkeselamatan ini kita punya strategi
do minimum dan do something. Di mana do minimum ini bagaimana merawat jalan yang sudah ada, kemudian do something, kemudian memperluas, memperpanjang ruas jalan. Alhamdulillah telah dibangun Bogor Ring Road yang sekarang tol sudah masuk, dan sekarang dibangun juga flyover. Kami kerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, kemudian double track Sultan Soleh Iskandar, kemudian nanti ke arah IPB flyover, dan sekarang juga sudah dibangun dari Warung Jambu R3 ke arah Villa Duta, kemudian ke arah Tajur, kemudian juga Outer Ring Road di arah Bogor Selatan dan ke arah Bogor Barat. Dan kita sekarang sudah mengupayakan pembebasan lahan Ho Chi Minh, jadi tol ke arah Sukabumi, jadi kerjasama juga dengan Provinsi Jawa Barat, sehingga nanti Kota Bogor ada lingkar luar yang mudah-mudahan hal tersebut mengurai kemacetan dan mengurangi katakanlah kecelakaan. Nah, inilah beberapa contoh sebelumnya. Sebelah kiri itu di depan stasiun kereta api Krodit, kemudian kita ini existing ya, yang sekarang terjadi pedestrian, dan itu digunakan untuk pejalan kaki. Nah, kemudian juga sebelah kiri dan digunakan juga untuk terutama weekend para fine bike dan juga beberapa hobis seniman di sana bisa beraktualisasi. Nah, ini pedestrian yang kita bangun dan terus diperpanjang ke arah Jalan Kapten Muslihat depan DPRD, kemudian juga beberapa ruas ke arah istana. Nah, ini desain pedestrian yang kita bangun sehingga mudah-mudahan ini menjadi suatu public good, fasilitas publik yang dinikmati oleh pejalan kaki. Nah, kemudian yang kedua, kendaraan yang berkeselamatan. Jadi alhamdulillah kita melakukan kepatuhan pengoperasian kendaraan dengan menyelenggarakan inspeksi kepatuhan. Selanjutnya juga tentang kendaraan yang berkeselamatan melakukan KIR ya. Jadi kita rutin ada kendaraan-kendaraan yang memang sudah scrapping ya, sudah tidak layak, maka tidak kita operasikan. Itu baik kendaraan di pemerintah daerah maupun juga kendaraan yang memang dianggap sudah sangat membahayakan. Kemudian yang kedua, safer people, manusia yang berkeselamatan. Jadi kita melakukan pemeriksaan, dan saya mimpin langsung ke beberapa bis ya, menguji para pengemudi dipastikan sehat, kemudian juga pembinaan teknis, dan selanjutnya pengendalian dan pengawasan lalu lintas melibatkan para aparatur yang mana memang baik dari kepolisian maupun DLAJ standby ya kan di beberapa titik-titik kemacetan. Kemudian kita melakukan sosialisasi ya kan, dan ini dari tahun ke tahun progresnya ada peningkatan. Kemudian pasca kecelakaan, jadi alhamdulillah kita punya 25 rumah sakit di Kota Bogor dan sekitarnya, dan 6 puskesmas dalam penanganan bila mana ada eksiden. Jadi kita mengupayakan bagaimana meminimalisir eksiden yang memang di Kota Bogor ini supply demand ya, mobilitas pengguna kendaraan demikian sangat tinggi. Dan terus kita koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi di dalam penanganan safety terhadap para pengguna kendaraan. Dan kita punya standar on call 24 jam bila mana terjadi suatu eksiden, yang langsung menangani, kemudian dibawa ke rumah sakit. Ada asuransi, dan juga kita menyediakan beberapa penanganan ya kan, terutama di masyarakat yang memang sangat membutuhkan dan memerlukan bantuan. Kemudian kita alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi terhadap persoalan ini tahun 2010, 11, 12 Lakat Wahana Tata Nugraha, dan banyak daerah lain yang bisa kunjungan ke Kota Bogor untuk melakukan benchmarking terkait dengan penanganan. Jadi memang spesifikasi di Kota Bogor ini suatu kawasan yang memang sangat dinamis ya. Kalau dulu mungkin dikenal sebagai sejuta angkot ya, padahal angkotnya kita terus melakukan pengurangan ya, dari yang tadi jumlahnya 6.000, 4.000, sekarang tinggal 3.000 ya. Ya, jadi sebenarnya kita juga mengoperasikan kendaraan bus massal Transpakuan, dan alhamdulillah ini terus beroperasi dalam dikelola oleh BUMD. Terima kasih pada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan hibah 30 bis, dan itu sangat dirasakan manfaatnya. Dan kita mencoba terus mengurangi kendaraan-kendaraan angkot yang memang sudah usianya sudah melampaui, dan kita punya strategi untuk melakukan suatu katakan pengkonversian atau pengoperasian bis massal dan juga mengurangi. Terima kasih. Ya, baik. Jadi memang saya kira Bogor ini
ada masalah perencanaan ya Pak, yang mempengaruhi kemacetan dan kemudian juga safety saya kira. Saya sampai sekarang tuh agak sulit Pak mencari jawaban pada saat yang sama Bapak menggusur PKN tapi membangun hotel gitu. Ada 2 hotel besar yang diletakkan di dekat Tugu Kujang. Bagaimana mungkin kawasan itu tidak akan macet? Saya kira kan mestinya sebagai landmark kota dia dibebaskan dari beban kemungkinan ada potensi penumpukan lalu lintas. Tapi sekarang luar biasa sekali. Jadi saya kira problem Bogor adalah perencanaan kota, terutama yang menyangkut perizinan. Jadi saya tidak melihat itu dalam paparan Bapak tadi, bagaimana kesesuaian antara perencanaan lalu lintas dengan perizinan gitu. Saya kira kalau sebentar lagi terminal Bogor itu benar, dia akan jadi kawasan distrik bisnis Pak. Saya yakin itu akan macet dan sekaligus potensi untuk kecelakaan akan semakin tinggi. Jadi saya kira Bogor ini mungkin itu yang bagaimana sebetulnya perencanaan jalan dan lalu lintas dikaitkan dengan soal perizinan. Artinya kalau perencanaan kotanya beres, mungkin sekaligus safety-nya juga akan meningkat menurut saya. Tapi mungkin Bapak bisa menjelaskan rencana-rencana ke depan. Silakan. Pada perencanaan ya, bahwa kita melakukan desentralisasi pembangunan itu ke wilayah periferi ya. Jadi sekitarnya, bukan di wilayah tengah. Karena kalau memang dikonsentrasikan di tengah, ini akan menimbulkan backwash effect, jadi orang semua dari periferi datang ke tengah pusat kota dan menimbulkan stagnan. Nah, memang di Kota Bogor punya visi ya sebagai kota jasa yang nyaman dengan masyarakat madani dan budaya amanah. Dan di periode ini memang menekankan kepada pusat perdagangan, jadi visinya. Nah, terkait dengan memang adanya bangunan yang menimbulkan ukitan, katakanlah mobilitas kendaraan, ini tidak bisa kita pungkiri. Tetapi desain, karena konteks pertanyaan daripada perencanaan, kita ke depan itu melakukan suatu desentralisasi, ya kan, pusat-pusat ruas-ruas, termasuk melebarkan ruas-ruas persimpangan jalan, kemudian juga ruas-ruas jalan tembus, ya kan, itu ke arah wilayah Bogor Selatan, Bogor Barat, kemudian juga Bogor Tanah Sareal Utara, ya, sampai kita juga membangun stasiun Sukaresmi ya, di wilayah Tanah Sareal. Jadi supaya nanti arus lalu lintas juga yang sementara ini terkonsentrasi, katakanlah penumpang kereta itu ke stasiun kereta yang ada di pusat kota itu terdesentralisasikan, termasuk subterminal. Nah, jadi ini mungkin koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor. Adapun mengenai perizinan, ya, sebetulnya memang kita konsisten bahwa perizinan sesuai dengan untuk desain peruntukannya, ya, seperti itu. Nah, terkait dengan adanya hotel ya kan di Botanical Square ya kan, itu pusat perdagangan dan juga Amarosa. Ya. Yang lebih mengganggu satu lagi. Iya, ya Amarosa yang ada di Kujang. Jadi ini suatu kebijakan kepala daerah yang memang dari segi katakanlah penataan ya lalu lintas ini menimbulkan katakanlah kemacetan. Jadi sebetulnya dalam konteks perencanaan itu masih dalam batas katakanlah perencanaan yang ada. Tapi memang karena supply demand fasilitas jalan yang Kota Bogor tuh hampir tidak punya perempatan ya. Jadi semuanya pertigaan gitu kan, yang perempatan tuh hampir dikatakan tidak ada ya. Jadi ini mungkin yang menimbulkan suatu crowded. Jadi terima kasih catatan penting yang tadi disampaikan, dan ini terus menjadi evaluasi karena memang dari berbagai stakeholder juga ada yang mempertanyakan ya kan, ada atas kebijakan ini. Jadi terima kasih. Soal terminal Pak. Ya, soal terminal tentu kita ingin konsisten bahwa itu sesuai dengan peruntukannya hanya untuk terminal. Jadi seperti itu. Dan ini kan masih terjadi suatu perdebatan ya kan. Jadi kalau saya ditanya dan berpandangan
bahwa itu harus konsisten khusus terminal. Karena kalau dibangun pusat bisnis ya akan menimbulkan daya ungkit terhadap kredit kemacetan. Oleh karena itu kebijakan ya sih sebagai wakil wali kota Pak, ya kemarin Pak Wali punya kebijakan tersendiri, terus kita lakukan evaluasi dan penyesuaian seperti itu. Jadi saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira apa strategi yang dilakukan untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan. Bisa membatasi ya atas penggunaan kendaraan yang memang dimiliki oleh masyarakat. Ini mungkin juga terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Dan ini harus ada suatu kebijakan yang sinergis. Karena terus terang dari segi strategi do something, ya, kita sudah membuka ruas jalan katakanlah Bogor Ring Road, kemudian flyover, kemudian juga beberapa ada 26 persimpangan kita perluas, kemudian ruas jalan kita dibikin double track, lebaran jalan ke arah luar ya kan, jalan Pancasa, kemudian juga berbagai ruas sampai ke arah Bogor Selatan. Tapi ternyata semakin kita membangun ruas-ruas jalan, orang semakin suka datang mengunjungi jalan itu. Dulu saya berpikir setelah dibangun jalan double track Soleh Iskandar ya ke arah Parung, kemudian juga jalan Abdullah bin Nuh, ada Bogor Ring Road, diharapkan itu jadi terurai. Ternyata orang pada datang ke sana semua. Jadi persoalan ini menyangkut hukum ekonomi. Oleh karena itu kami juga mohon bahwa perlu ada suatu regulasi terkait dengan mungkin pajak progresif atas kepemilikan bila mana warga menggunakan kendaraan yang pribadi. Yang kedua, kita punya strategi agar mengurangi kendaraan, mengoptimalkan transportasi bis umum, ya kan. Kita punya perusahaan daerah Transpakuan dan ini alhamdulillah ada yang dari rute Ciawi berenang siang, kemudian juga ada yang ke arah Darmaga, kemudian ada beberapa ruas jalan, sehingga ini diharapkan menjadi alternatif bahwa masyarakat tidak harus menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi memang lagi-lagi bahwa Kota Bogor ini memang suatu kawasan yang disukai untuk menjadi pemukiman ya. Jadi istilahnya kebuatan jok ya kan. Jadi memang nyaman ya kan. Jadi orang datang pada suka datang di Bogor. Ya, jadi ini terkait dengan strategi yang kami lakukan adalah membatasi perizinan pemukiman. Jadi ini yang dan kita ingin mempertahankan setidaknya ruang terbuka hijau yang ada. Ya, dan bila mana dipandang perlu kita memperluas semacam land banking ya kan. Jadi stok ya kan lahan-lahan ruang terbuka hijau mencapai 30%. Ya, selama ini terus terjadi penurunan. Ya, ini harus di stop. Jadi memang kepala daerah harus punya suatu full power untuk mengatakan tidak ya kan pada pembangunan karena semakin ini diberikan ruang orang menghuni di situ punya mobil ya kan ya maka menimbulkan kemacetan. Dan saya bisa membayangkan kalau kita tidak punya re-engineering sistem perencanaan transportasi, mungkin 15 tahun yang akan datang, Kota Bogor itu tidak bisa bergerak. Jadi kita sudah punya forecasting ke sana, sehingga kami koordinasi dan alhamdulillah ini Pak Soeharto juga dulunya orang pusat ya dari Kementerian Perhubungan, terima kasih yang memang punya kepakaran lah mengenai masalah itu. Jadi demikian. Silakan. Bogor ini. Bagaimana sistem ambulatori yang Bapak buat dalam penanganan korban yang pertama. Yang kedua adalah banyak sekali angkot, saya nggak tahu ada pengurangan atau bagaimana. Nah di sini bagaimanakah pemberdayaan masyarakat yang Bapak lakukan dalam rangka itu juga. Jadi kan saya kira kalau ada korban itu nggak langsung ada petugas. Nah, bagaimana ini Bapak memberdayakan masyarakat? Apakah sudah ada langkah-langkah yang Bapak tempuh untuk hal ini? Warga. Yang pertama tadi telah disampaikan kita membentuk semacam gugus-gugus pelopor keselamatan ya, para siswa kemudian juga komunitas sekarang taruna ya, bagaimana kesadaran tertib berlalu lintas. Kemudian juga kita bekerja sama dengan rumah sakit yang ada di Kota Bogor. Di samping pemerintah daerah Kota Bogor menyediakan dana jasa Jamkesda dan juga dari pusat ada Jamkesmas ya kan terhadap persoalan penanganan eksiden kecelakaan. Dan kita di pemerintah Kota Bogor on call ya kan standby untuk menangani karena langkah pertama itu sangat penting ya kan. Jadi banyak eksiden kemudian melambat penanganan itu bisa menimbulkan katakanlah korban yang lebih parah ya kan. Ya, kemarin juga
juga ada kejadian, kemudian di perempatan di depan Lango langsung ditangani, ya kan, kemudian koordinasi ke rumah sakit, kemudian juga langsung di treatment sehingga kita hindari kecelakaan yang berkelanjutan. Jadi ini yang kami lakukan, dan memang kunci daripada penanganan tadi kita juga ada kerjasama dengan DLAJ, Dinas Kesehatan, berbagai SKPD dalam penanganan langkah-langkah cepat. Jadi saya pun termasuk yang sering mendapatkan laporan langsung, ya kan, dari yang kena eksiden, dan langsung kita koordinasi ke DLAJ, Dinas Kesehatan, termasuk juga ada kepolisian, ya kan, yang memang senantiasa melakukan suatu langkah-langkah. Ada standar minimal, ya, harus cepat. Karena kalau lambat saja, saya pernah ada kejadian suatu kecelakaan, ya kan, itu harus ada alat respiratori dan sebagainya. Saya turun langsung ke rumah sakit, ya, ke Azra waktu itu, alhamdulillah juga bisa ditangani. Karena kalau lambat saja itu langsung, ya, seperti itu. Silakan. Audit dalam desain itu atau mungkin menghilangkan lokasi rawan kecelakaan atau tikungan yang berbahaya menjadi diluruskan atau seperti apa? Iya, baik. Untuk memperluas persimpangan-persimpangan. Jadi yang tadinya mungkin sempit, crowded, ada PKL dan sebagainya, kemudian diperluas dan membebaskan. Jadi ada mungkin warung-warung seperti di Kedung Halang, kemudian juga di ada tapioka yang jalan, kemudian juga di Talang, kemudian juga di Pancasan yang tadinya crowded, ya kan, kemudian kita bebaskan jadi lahan-lahan warga, sehingga pertigaan itu akhirnya seperti malah jadi kota yang tadinya mungkin seperti di katakanlah mungkin di pedalaman gitu kan, semakin luas. Kemudian kita pun menempatkan para petugas, ya kan, di titik-titik tersebut. Dan mengenai PKL itu melalui suatu proses sosialisasi yang tidak mudah juga memindahkan seperti di beberapa titik yang memang sudah sekian lama menempati titik tersebut. Kemudian mengenai lahan-lahan yang memang dianggap krusial seperti di jalan yang melewati yang Semeru, ya, yang ke arah bawah itu memang sempat dulu ada kejadian, ya, kebetulan ada anak siswa SMA bawa kendaraan kemudian sangat tajam, ya kan, ada kecelakaan itu dulu, ya, sekitar tahun 90-an. Kemudian kita treatment, ya kan, di samping menjadi satu alur, ya kan, dan pakai waktu, dan kita treatment tebing-tebingnya kita pagari. Jadi intinya pada kebijakan anggaran dan kita alokasikan itu sudah ditangani. Seperti itu. Jadi kan tadi ada satu forum yang Inkas membicarakan masalah-masalah itu yang nanti keputusan itu dibawa ke instansi masing-masing gitu ya. Nah kadang-kadang ini kalau nggak ada political dari pengambil keputusan akhir ini nggak jalan. Bapak sudah sampai kemana kami nggak lihat angka terkait dengan kebijakan anggaran yang dilakukan oleh Kota Bogor. Mudah-mudahan ini turun dan berarti. Dan ini suatu proses yang merupakan output dari forum itu gitu ya. Ini tolong dihidupin. Saya juga belum lihat apa yang hasil. Cuma saya pertanyaan mendasar Pak, ini mungkin tadi Pak Torik juga menyatakan gitu. Kalau misalnya juri ini memenangkan Bapak, kira-kira rakyat marah nggak Pak gitu? Itu aja saya kira. Ya, artinya gini Pak, banyak hal yang kita lakukan, rakyat itu tidak tahu gitu. Bapak menyampaikan bagus, tapi kan nggak tahu gitu Pak. Ini barangkali menjadi PR kita dan barangkali ini pertanyaannya mendasar mungkin bagi kita. Dan jangan kita nanti dimarahin rakyat baik di Kota Bogor. Lalu nggak rasakan kita apa yang kita lakukan. Ini barangkali pernyataannya nggak nakal itu. Itu Pak. Iya, mungkin rapat musbida secara periodik, ya, terhadap penanganan persoalan baik dengan kepolisian, kemudian juga kejaksaan dengan TNI, ya kan, terhadap berbagai pergerakan sosial. Kemudian yang kedua terkait dengan sosialisasi. Jadi kita bekerjasama dengan berbagai, tadi ada Karang Taruna, pemuda pelopor, kemudian juga dengan berbagai stakeholders, ya kan, dalam rangka mensosialisasikan. Dan saya juga hadir pernah acara di Bogor Selatan tentang acara safety ini. Jadi kita punya target zero accident gitu kan, meskipun zero accident sangat sulit, ya, karena kenyataannya memang kecelakaan itu selalu terjadi, tapi upaya harus terus dilakukan. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah rakyat akan marah gitu kan? Ya justru bagi kami setiap apresiasi penghargaan dari pemerintah pusat atau dari manapun ini justru menjadi suatu inspirasi, menjadi suatu tantangan
bagi para pemangku ya kan terhadap persoalan katakanlah masalah safety ini. Jadi ini mungkin inspirasi yang ada pada kami bahwa penghargaan itu bukan kemudian kita merasa tersanjung kemudian setelah itu pekerjaan selesai, tapi ini justru dalam suatu analisis dijadikan suatu energi. Jadi kami ataupun katakanlah penghargaan ini kita sosialisasikan justru sebagai suatu alat ya kan untuk setidaknya mempertahankan bahkan mungkin meningkatkan atau mungkin juga bahkan menjadi suatu tantangan yang mana antara penghargaan dan kenyataan mungkin ada suatu kesenjangan gap ya kan? Ini jadi suatu energi bagi pemimpin di dalam menginspirasi justru para pihak ya kan dalam mewujudkan zero accident ya dalam persoalan safety lalu lintas ini. Jadi kami berpandangan seperti itu Pak. Meskipun pertanyaan ini sebenarnya pasti akan kami sosialisasikan juga gitu kan kepada teman-teman gitu kan. Cukup Pak. Silakan Pak Judo. Terima kasih Pak. Kira-kira langkah apa yang telah dibuat dari Kota Bogor ini terhadap faktor manusia untuk menurunkan laka lantas? Iya, turun langsung terhadap persoalan terminal ya kan di Kota Bogor. Kami juga melakukan suatu komunikasi dan komunitas-komunitas. Jadi saya juga pernah bukan rapat ya, kumpul katakanlah ribuan bikers kita kumpulkan, mengundang penceramah waktu itu di Bogor Selatan ya kan, di daerah BNR kita kumpulkan ribuan anak-anak muda. Ternyata memang bikers itu banyak ya, yang pengguna motor biasa. Dan kita sampaikan saat penyuluhan dialog ya. Saya berapa kali juga pernah sampai jam 1 malam ya, kebiasaan mereka seperti apa. Jadi memang kita menyatu dengan mereka dan ternyata mereka juga sebetulnya terkait dengan safety safety readiness ini menjadi suatu animo ya kan, kebutuhan mereka. Jadi kita mendekati mereka dan kita jelaskan mereka, dan kami pun mendatangi komunitas-komunitas yang mereka juga kadang-kadang ada perkumpulan-kumpulan dari rumah ke rumah ya. Bikers ini memang memiliki suatu kesetia kawanan ya. Mereka itu sangat kompak ya. Jadi ini yang kami lakukan untuk mengurangi